Horrific. Ruang angkasa itu ternyata lebih sunyi daripada yang pernah kamu bayangkan, tetapi itu tidak sepenuhnya tanpa suara. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mendengar di ruang angkasa? Banyak yang mendengar jawaban bahwa, di ruang angkasa, tidak ada yang bisa mendengar suara kita, ketika berteriak. Seperti banyak orang lain sebelumnya, kamu mungkin hanya menerima ini sebagai kebenaran tanpa berpikir lebih banyak tentang topik tersebut. Beberapa orang bahkan mungkin, telah menggali lebih jauh dan mengetahui bahwa ruang angkasa itu sunyi, karena suara tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Meskipun kedua hal ini benar, pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Untuk sampai ke dasar hal ini, kita perlu melihat lebih dekat pada pengetahuan di balik semua itu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, a final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Jadi, ruang angkasa adalah ruang hampa. Tetapi, apa maksud dari hal itu sebenarnya? Kita semua tahu tentang hal yang disebut ruang angkasa, tapi apa sebenarnya itu? Sederhananya, ruang angkasa adalah segala sesuatu yang dapat Anda temukan di luar atmosfer bumi. Meski dipenuhi bintang, planet, asteroid dan sebagainya, ruang angkasa disebut sebagai ruang hampa. Vakum secara teknis berarti, ruang yang sama sekali tanpa materi. Di dalam ruang hampa sama sekali tidak ada apa-apa. Tidak ada partikel, tidak ada udara, tidak ada apa-apa. Jadi bagaimana ruang hampa udara, jika ada begitu banyak benda kosmik yang memenuhi langit malam? Nah, ternyata ruang angkasa sebenarnya bukanlah ruang hampa yang sesungguhnya. Disebut demikian agar lebih mudah untuk dipahami. Karena ruang angkasa adalah tempat yang begitu luas, sehingga sebagian besar sebenarnya adalah ruang hampa. Bagaimana bunyi merambat, dan mengapa tidak dapat merambat keluar angkasa? Seperti cahaya, suara merambat dalam gelombang. Tidak seperti gelombang cahaya, bagaimanapun, gelombang suara disebut sebagai gelombang mekanik. Dalam kasus gelombang suara, gelombang mekanik ini datang dalam bentuk gelombang bergetar yang mengangkut energi saat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang ini harus melakukan perjalanan melalui apa yang kita sebut medium, yang dalam hal ini adalah melalui partikel. Mari kita lihat sebuah contoh, untuk membuatnya sedikit lebih jelas. Jika Anda memainkan senar gitar, senarnya bergetar. Getaran awal ini menciptakan reaksi berantai pada partikel di sekitarnya, dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan riak dari kerikil yang dijatuhkan ke kolam. Setiap partikel yang terpengaruh kemudian mentransfer getaran ke orang-orang di sekitarnya, mentransfer energi. Semakin jauh gelombang suara merambat, semakin lemah getarannya. Hal ini terjadi sampai gelombang suara tidak ada lagi, karena sejumlah kecil energi yang hilang dalam setiap transfer antar partikel. Jadi, agar suara dapat merambat, kita membutuhkan partikel. Partikel-partikel ini dapat membentuk berbagai macam hal termasuk air, gas, cairan, atau bahkan padatan. Suara tidak dapat merambat melalui ruang, karena itu adalah ruang hampa. Jika Anda memainkan gitar di luar angkasa, Anda tidak akan mendengarnya. Tidak ada partikel di celah kehampaan yang sangat besar antara benda-benda kosmik di ruang angkasa untuk bergetar, dan dengan demikian getaran awal senar gitar tidak akan memiliki apapun untuk ditransfer, dan tidak ada yang akan pernah mendengarnya. Bagaimana ruang angkasa bisa tanpa suara, jika itu bukan ruang hampa sepenuhnya?
Sementara sebagian besar ruang angkasa adalah ruang hampa, dan dengan begitu akan benar-benar sunyi. Namun masih ada beberapa area di mana suara dapat didengar. Tapi tunggu, bukankah ini bertentangan dengan semua yang saya katakan sejauh ini? Di seluruh alam semesta, awan, debu dan gas dapat ditemukan. Ini bisa berupa sisa-sisa bintang yang sudah lama mati, atau bahkan daerah di mana materi ditarik bersama untuk membentuk yang baru. Di awan-awan yang melintasi ruang angkasa ini, gas dan debu mungkin mengelompok, dan dengan demikian menjadi padat. Artinya, sebenarnya mungkin ada cukup banyak partikel yang cukup berdekatan untuk menghasilkan suara, dan bahkan menempuh jarak yang kecil. Contoh di mana suara di luar angkasa terjadi adalah di dalam lubang hitam. Tetapi sayangnya, secara manusiawi mustahil untuk mendengar. Suara tersebut pertama kali direkam pada tahun 2003 di Chandra X-ray Observatory NASA, dan berasal dari galaksi Perseus yang jaraknya lebih dari 250 juta tahun cahaya. Suara itu diukur menjadi B-flat, tetapi pada frekuensi miliaran kali lebih rendah daripada yang mungkin didengar manusia secara fisik. Oke, tunggu. Jadi, apakah ruang angkasa benar-benar sunyi atau tidak? Meskipun ruang angkasa lebih sunyi daripada yang pernah kamu bayangkan, itu tidak sepenuhnya tanpa suara. Gelombang suara tidak dapat merambat melalui ruang angkasa, tetapi ada beberapa daerah yang sangat kecil di mana suara dapat ada, dalam kondisi yang sangat spesifik.